menonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk mendukung video pembelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di pembelajaran sejarah. Video kali ini kita akan membahas tentang sejarah jalur rempah di Nusantara. Apakah kalian sudah tahu kalau Indonesia adalah pusat rempah di dunia pada masanya, bahkan mengalahkan negara-negara lain loh? Dan apa aja ya perdagangan pada masa itu? Yuk kita simak video berikut ini. Ini adalah sejarah mengenai Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Adanya proklamasi kemerdekaan turut menandakan bahwa Indonesia pernah menjadi perebutan oleh berbagai negara Eropa. Hal ini tak lain karena Indonesia merupakan pusat rempah pada masa itu. Perburuan rempah sudah terjadi sejak abad 15 hingga 17 Masehi. Pada masa itu, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari jalur rempah. Nusantara menjadi pusat perdagangan rempah dunia dan membuat negara lain datang ke Nusantara. Di antaranya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Rempah menjadi komoditi utama dalam perdagangan pada masa itu karena dijadikan sebagai obat-obatan, bumbu masakan, dan pengawet makanan. Rempah banyak digunakan oleh bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa. Di Nusantara ada dua daerah pusat perdagangan rempah yang besar, yaitu bagian timur dan bagian barat. Pada bagian timur, pusat rempah terletak di Maluku dan Banda, dengan pusat penghasil terbesar cengkeh dan pala. Sedangkan di bagian barat terletak di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dengan penghasil terbesar lada. Pusat perdagangan besar pada masa itu terletak di Malaka. Kota ini menjadi pusat bertemunya para pedagang Nusantara, seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Pusat perdagangan tersebut telah terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia, yaitu pedagang dari Cina, Arab, dan India, dengan komoditas utamanya adalah tekstil dan porselen. Mahalnya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli langsung dari daerah asalnya. Bangsa Eropa kemudian mencari jalur untuk datang di Nusantara dengan cara memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dan kemudian menjadikan Ternate sebagai sekutunya. Kedatangan Portugis ini kemudian disusul oleh bangsa lain, yaitu Spanyol. Spanyol pertama kali datang ke Malaka pada tahun 1521 dan menjadikan Tidore sebagai sekutunya. Persaingan perdagangan antara Portugis dan Spanyol juga membuat keadaan kerajaan Ternate dan Tidore ikut terganggu. Tidak hanya itu, kedua bangsa ini juga turut campur tangan dalam pemerintahan dan membuat kedua kerajaan saling menyerang. Hingga akhirnya keluarlah Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang menyatakan Spanyol harus meninggalkan Maluku, sedangkan Portugis masih bisa terus melakukan perdagangan di Malaka. Perginya bangsa Spanyol ini membuat Portugis semakin berkuasa di Malaka. Portugis kemudian melakukan penaklukan terhadap Malaka dan memonopoli perdagangan. Para pedagang di sana tidak bisa berdagang secara leluasa dan kemudian memutuskan untuk pindah ke Aceh. Berpindahnya para pedagang Malaka ke Aceh ini membuat babak baru pada jalur rempah di Nusantara. Selain Aceh, di wilayah timur Nusantara, pusat perdagangan juga terletak di Makassar.
Sedangkan di Pulau Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada terbesar dan banyak disinggahi oleh para pedagang, baik berasal dari Arab, Jawa, maupun Cina. Selain itu, Banten juga menerima lada dari daerah lain seperti Bengkulu dan Palembang. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kedatangan ini kemudian diikuti oleh perusahaan dagang Belanda lainnya. Untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang, pemerintah Belanda kemudian memutuskan untuk mendirikan kongsi dagang yang dikenal dengan VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company pada tahun 1602. Pada tahun 1605, VOC menduduki Ambon dan menjadikannya sebagai ibu kota kekuasaan Belanda di Asia Timur. Saat itu pemimpin tertinggi VOC adalah Pieter Both. Tahun 1619, Gubernur Jan Pieter Zoon menguasai wilayah Batavia. Kota Batavia menjadi residen dan pusat administrasi Belanda. Wilayah ini juga menjadi pusat komoditi perdagangan Belanda. Penaklukan demi penaklukan di kawasan Nusantara terus terjadi. Penguasaan jalur rempah oleh bangsa Barat kemudian memunculkan babak baru bagi perdagangan rempah Nusantara di pasar internasional. Gimana? Apakah kalian sudah lebih paham mengenai sejarah jalur rempah di Nusantara? Jalur rempah di Nusantara sebenarnya sudah ada lama sebelum bangsa Barat mulai di Indonesia, dan mulai berkembang saat bangsa Eropa melakukan pelayaran. Bahkan pelayaran ini dikenal dengan istilah perburuan pelayaran rempah-rempah. Hal inilah yang kemudian membuat rempah-rempah dikenal di internasional hingga saat ini. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya ya. Jangan lupa selalu mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Bye-bye! Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kami bisa terus berkembang. Terima kasih.